Kelakuan mereka sudah pro. 7 orang sindikat pemalsuan dokumen negara ini beraksi menjual lahan yang ada di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Mereka menerbitkan sertifikat analog dan sertifikat elektronik palsu yang dibubuhkan cap hingga barcode yang meniru barcode asli dari Kementerian ATR BPN. Otaknya berinisial ES. Modusnya mengaku sebagai pejabat Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR BPN untuk meyakinkan para korban. Lahan kosong milik negara mereka klaim untuk dijual ke korban. Kemudian komplotan ini yang akan mencetak seluruh dokumen palsu. Direktur Ditreskrimum Polda Kepri, Kombes Ade Mulyana, dalam keterangan resminya Kamis 3 Juli 2025 mengatakan aksi sindikat sejak 2023 hingga sekarang. Total korban 247 orang telah menerbitkan 44 sertifikat tanah palsu. Penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka, di mana tersangka S pelaku utama menjadi otak pelaku, mengaku sebagai Kabid Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian ATR BPN yang bisa menerbitkan sertifikat tanah meskipun tanpa dasar kepemilikan tanah atau tanpa alasan yang jelas. Tersangka S meminta bayaran bervariasi dari mulai 20 sampai 30 juta per sertifikat. Kemudian untuk di Batam, tersangka S meminta bayaran dengan besaran wajib tahunan UIT BP Batam sesuai dengan lokasi, dikalikan dengan luasan tanah yang diajukan ditambah dengan jasa. Kemudian untuk meyakinkan korban, tersangka S menyuruh MR dan ZA melakukan pengukuran tanah dengan mengaku sebagai petugas juru ukur dengan menggunakan atribut tugas ATR BPN seolah-olah benar sebagai petugas resmi dari BPN. MR dan ZA mendapatkan upah dari tersangka utama TS yaitu sekitar 50 sampai 300 ribu rupiah per sekali pengukuran. Kemudian setelah mendapatkan data pemohon, kemudian data tanah dan detik koordinat, data tersebut dikirim kepada tersangka RAJ, posisinya ada di Jakarta. Dialah yang membuat dan mendesain sertifikat, baik sertifikat analog maupun sertifikat elektronik dengan menggunakan laptop dan menggunakan beberapa aplikasi untuk mengedit. Salah satunya Adobe Photoshop. Dia mencetak dengan menggunakan kertas Garuda yang dibeli tersangka RAJ dari Shopee. Kemudian dijahit menggunakan benang nilon. Sedangkan dalam pembuatan sertifikat elektronik, tersangka RAJ mendapatkan data dan contoh dari tersangka ES yang ada di Batam ini. Kemudian mengedit dan membuat barcode menggunakan aplikasi barcode generator. Selanjutnya tersangka RAJ membuat sendiri web sentuh tanah ID. Jadi barcode yang sudah dibuat bisa dicek di sentuh tanah ID yang dibuat oleh tersangka RAJ itu sendiri. Sehingga apabila membuka seolah-olah web itu resmi milik Kementerian ATR BPN dengan menampilkan sertifikat tanah milik teman korban. Kini para tersangka dijerat pasal berlapis, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.